Halo tim Smart yang luar biasa. Nah, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget. Ini soal DNA kita. Soal apa sih yang bikin kita itu smart? Bukan cuma sekumpulan orang kerja, tapi benar-benar satu tim yang solid. Yuk, kita mulai. Sering lihat kan ya kata-kata motivasi keren yang ditempel di dinding kantor? Nah, di Smart, budaya itu bukan sekedar tulisan. Budaya itu ya apa yang kita kerjain setiap hari. Hal-hal kecil yang kita lakuin bareng-bareng terus-menerus sampai akhirnya jadi kebiasaan, jadi karakter kita. Nah, karakter kita ini dibangun di atas 4 pilar utama. Anggap aja ini fondasinya. Ada 4 nilai inti yang jadi pegangan kita semua. Yuk, kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama dan ini paling dasar banget. Jaga kepercayaan, jaga keuangan. Kenapa? Karena ini soal integritas. Ini fondasi kepercayaan dari klien ke kita dan juga kepercayaan antar kita sendiri di dalam tim. Coba deh renungin kalimat ini. Uang itu bisa dicari, tapi kepercayaan itu mahal banget harganya. Kepercayaan dari klien, dari tim, itu aset kita yang paling berharga. Sekali aja hilang, wah susahnya minta ampun buat balikinnya. Makanya setiap rupiah, sekecil apapun, harus bisa kita pertanggungjawabkan. Terus, prakteknya gimana sih? Nah, integritas keuangan itu bukan cuma teori. Sehari-hari artinya ya, laporan kita harus jujur, harus tepat waktu. Nggak ada tuh main belakang atau pilih-pilih kasih. Kita itu fokusnya gimana caranya hasil bisa maksimal dengan pengeluaran yang memang perlu. Kita itu efisien ya, tapi bukan berarti pelit. Beda loh. Tujuannya itu efektif, biar target tercapai. Oke, lanjut ya ke nilai kedua. Nah, yang ini penting banget, terutama buat rekan-rekan semua yang ada di lapangan. Ini adalah 3 pilar utama kita. 3 hal yang ya nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ini wajahnya Smart di mata publik. Coba deh bayangin, 3 pilar ini tuh kayak 3 roda utama di mobil kita. Apa jadinya kalau salah satu rodanya kempes? Jalannya pasti oleng kan? Nah, sama persis. Penampilan, pelayanan, dan keamanan itu harus seimbang, harus sama-sama kuat. Kalau satu aja lemah, reputasi kita semua yang jadi taruhannya. Oke, kita bahas yang pertama dari 3 pilar tadi. Penampilan prima. Mungkin yang kepikiran langsung seragam ya. Benar, tapi ternyata lebih dari itu. Yuk kita bedah. Ini dia checklistnya. Gampang kok. Seragam bersih dan sesuai standar. Sepatu hitam wajib mengkilap. ID card harus lengkap dan kelihatan. Tapi ingat, ini bukan cuma soal baju, bahasa tubuh kita juga penting. Tegap, sigap, dan senyum. Dan satu lagi, pas lagi tugas, gadget pribadinya disimpan dulu ya. Ini semua nunjukin kita profesional dan bangga sama kerjaan kita. Oke, pilar penampilan udah. Sekarang kita geser ke pilar kedua, pelayanan prima. Pertanyaannya, apa sih bedanya pelayanan yang oke lah sama pelayanan yang benar-benar prima ala Smart? Kuncinya itu ada di empati dan inisiatif. Jawab pertanyaan itu harus jelas dan sopan. Terus biasain dengerin dulu, jangan langsung motong buat kasih solusi. Pahami dulu masalahnya. Dan yang penting, kita itu tim pemberi solusi, bukan tim yang suka nyalahin orang. Kasih pilihan, kasih bantuan. Dan kalau ada masalah, kita kawal terus sampai benar-benar beres. Nah ini nih, zaman sekarang pelayanan bagus itu diingat orang. Tapi pelayanan yang buruk, wah bisa langsung viral. Satu aja pengalaman jelek, nyebarnya cepet banget. Makanya taruhannya gede banget. Kita harus pastiin setiap interaksi itu meninggalkan kesan yang positif. Dan yang terakhir, dari 3 pilar, keamanan prima. Ini pilar yang mungkin gak selalu kelihatan sama klien, tapi harus selalu mereka rasakan. Karena pada dasarnya produk utama kita itu ya rasa aman. Jadi keamanan prima itu bukan cuma nunggu ada kejadian baru gerak. Bukan reaktif, tapi proaktif. Kita cegah masalah sebelum kejadian. Caranya ya patroli rutin dan dicatat. Pahami titik-titik rawan, tahu jangkauan CCTV di mana aja. Dan kalau amit-amit ada situasi darurat, kita harus bisa tanggap, cepat lapor, dan yang paling penting, tetap tenang, fokus, dan ikuti SOP. Ketenangan kita itu kunci. Oke, 2 nilai udah kita bahas. Sekarang nilai ketiga, yang ini soal mindset, soal pola pikir kita. Di Smart, kita itu nggak kenal sama yang namanya cukup baik. Standar kita bukan itu. Standar kita adalah kinerja yang luar biasa. Terus kinerja luar biasa itu kayak gimana sih? Sederhana kok. Kuncinya itu konsistensi. Bukan soal satu aksi heroik yang heboh, tapi soal hal-hal kecil yang kita lakuin dengan benar. Setiap hari.
Ini tentang bawa solusi, bukan bawa drama. Itu aja bedanya. Dan kita punya rumusnya. Gampang banget diingat. Ada 4. Kerja keras, itu dasarnya. Kerja cerdas, biar efisien. Kerja ikhlas, biar kerjaan kita jadi berkah. Dan yang terakhir, kerja tuntas. Jangan pernah ninggalin kerjaan setengah-setengah. Nah, semua itu gak akan ada artinya kalau kita gak punya nilai yang keempat. Nilai terakhir yang jadi pengikat semuanya. Yaitu semangat untuk terus tumbuh dan berinovasi. Dunia ini kan gerak terus, berubah terus. Kalau kita diam aja di zona nyaman, ya kita bakal ketinggalan. Hati-hati banget sama kalimat ini. Gue udah biasa ngerjain kayak gini. Wah, ini sinyal bahaya, teman-teman. Itu musuh terbesarnya kemajuan. Begitu kita ngerasa cara lama itu udah paling benar, ya disitulah kita berhenti belajar. Di Smart, kita harus punya rasa penasaran, selalu nanya, ada cara yang lebih bagus lagi nggak ya? Dan ini bukan kerjaan satu orang, ini kerjaan tim. Ide-ide paling keren itu seringnya datang dari mana? Dari rekan-rekan di lapangan, yang ngadepin situasi nyata setiap hari. Makanya, suara kalian itu penting banget. Kita rutin evaluasi, tapi tujuannya buat jadi lebih baik, bukan buat cari-cari kesalahan. Setiap masukan, sekecil apapun, itu berharga buat kita. Oke, jadi kita udah bahas keempat nilai kita. Jaga kepercayaan, 3 pilar utama, kinerja luar biasa, dan semangat buat terus tumbuh. Nah, semua nilai-nilai ini bukan cuma buat ditulis. Nilai-nilai itu harus dibuktikan. Dibuktikan kapan? Setiap hari. Di mana? Di lapangan. Sama siapa? Sama Anda. Ya, sama kalian semua. Setiap dari kita adalah duta budaya Smart. Semua nilai tadi itu jadi hidup karena tindakan kita sehari-hari. Jadi saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan. Gak usah dijawab sekarang, tapi coba direnungkan dan nanti langsung dipraktikkan. Pertanyaannya, gimana cara Anda akan membuktikan budaya Smart hari ini? Terima kasih banyak tim. Yuk kita buktikan bareng-bareng.